Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai audit perpajakan. Materi pertama akan saya jelaskan sendiri. Eh, Berbagai istilah digunakan dalam pengelolaan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan secara efektif dan efisien. Beberapa praktisi menyebutnya sebagai perencanaan pajak, yang menekankan aktivitas pada perencanaan transaksi yang bisa menghemat pembayaran pajak. Istilah lainnya adalah tax review, yang melakukan review terhadap ketaatan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan memberikan penilaian atas kekurangan-kekurangan yang masih terjadi atas pemenuhan kewajiban tersebut. Istilah audit pajak sendiri lebih mewakili kepentingan fokus dalam melakukan pemeriksaan terhadap ketaatan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan memaksimalkan penerimaan negara dari pajak yang harus diterima. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpuni, mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan audit ini adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam hal yang pertama yaitu SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak. Selanjutnya SPT rugi, selanjutnya SPT tidak atau terlambat disampaikan, selanjutnya melakukan penggabungan, peleburan, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Selanjutnya menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis atau risk-based selection, mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Audit perpajakan yang dibahas pada makalah ini adalah audit yang dilakukan secara internal berkelanjutan, yang menyatu dengan sistem pengendalian operasional perusahaan, menilai ketaatan pelaksanaan aturan perpajakan, dan teknik pengelolaan transaksi yang mampu meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar aturan-aturannya. Audit ini mencakup penilaian terhadap kebijakan perpajakan yang ditetapkan perusahaan yang biasanya terintegrasi dengan kebijakan operasional dan kebijakan akuntansinya. Yang kedua, aplikasi manajemen pajak yang mengelola transaksi perpajakan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar ketentuan dan aturan perpajakan. Yang ketiga, pelaksanaan menyeluruh terhadap kewajiban perpajakan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan perpajakan lainnya yang secara umum menyangkut pemungutan, penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak, baik pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, maupun pajak-pajak lainnya. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuan dari perpajakan ini adalah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan, yang meliputi penilaian terhadap hal-hal yang pertama yaitu ketetapan kewajiban perpajakan yang ditetapkan perusahaan dan kemampuannya dalam memberikan panduan untuk pengelolaan kewajiban perpajakan yang efektif dan efisien. Selanjutnya kemampuan meminimalkan konsekuensi perpajakan dari transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut. Misalnya memaksimalkan biaya fiskal dalam setiap pengeluaran perusahaan, atau meminimalkan pendapatan fiskal dalam setiap penerimaan perusahaan. Yang ketiga yaitu kemampuan perusahaan dalam menaati ketentuan dan peraturan perpajakan. Di sini dijelaskan yang pertama yaitu melakukan pemungutan atau pemotongan seluruh pajak yang harus dilakukan. Selanjutnya melakukan perhitungan pajak dengan benar dan menyetor dan melaporkan sebuah kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu. Audit perpajakan internal lebih berfungsi sebagai pencegahan terhadap kegagalan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya yang seharusnya berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Maka dari itu, agar dapat memberikan manfaat yang maksimal, audit ini seharusnya dilakukan setiap terjadinya transaksi yang memiliki dampak yang akan perpajakan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, ruang lingkup audit ini adalah keseluruhan aspek perpajakan perusahaan, baik dalam rangka memaksimalkan pembayaran pajak maupun ketaatan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dari aspek efisiensi pembayaran, pajak audit melakukan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam meminimalkan penghasilan kena pajak atau taxable revenue dan memaksimalkan deductible expense. Sementara dari aspek ketaatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, audit melakukan penilaian terhadap ketaatan perusahaan dalam melakukan yang pertama yaitu pemungutan atau pemotongan pajak. Yang kedua, penghitungan pajak dengan besar. Yang ketiga, penyetoran pajak dengan benar. Dan yang keempat, pelaporan pajak secara lengkap dan tepat waktu. Ini adalah meminimalkan penghasilan kena pajak. Meminimalkan penghasilan kena pajak atau taxable revenue menyangkut strategi pengelolaan transaksi pendapatan agar tidak mengandung dampak perpajakan, baik final maupun tidak final. Dengan meminimalkan dampak ini pada pendapatan, maka pendapatan sebagai dasar pengenaan pajak akan menjadi lebih kecil dan secara otomatis juga mengurangi pajak terutang. Dalam hal ini yang termasuk adalah penghasilan yang merupakan objek pajak yang berdasarkan pasal 4 ayat Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya, memaksimalkan deductible expense. Memaksimalkan beban-beban yang diakui dalam penghitungan pajak atau deductible expense. Menyangkut strategi pengelolaan transaksi di mana setiap beban yang terjadi bisa diperhitungkan dalam
penentuan besarnya pajak terutang. Dengan memaksimalkan beban-beban ini berarti akan memperbesar faktor pengurangan penghasilan. Dalam penghitungan pajak, intinya bagaimana mengelola transaksi beban agar seluruh beban yang terjadi dapat diidentifikasi sebagai beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan seperti yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kebijakan akuntansi perusahaan harus mengadopsi peraturan perpajakan agar transaksi beban tidak termasuk dalam daftar non-deductible expense. Selanjutnya memasukkan pemberian natura dan kenikmatan sebagai tunjangan dan daftar gaji. Sebagai pemberi kerja, wajib pajak melakukan pemotongan pasal PPh 21 atas gaji atau upah yang dibayarkan kepada karyawannya. Kompensasi yang dibayarkan kepada karyawannya memungkinkan tidak seluruhnya pada slip gaji, karena di samping memberikan gaji, perusahaan mungkin memberikan kesejahteraan pada karyawannya dalam bentuk benda atau natura, atau kenikmatan seperti rekreasi, pajak dibayar perusahaan, tunjangan kesehatan, dan sebagainya. Pasal 9 ayat 1 huruf E Undang-Undang Pajak Penghasilan mengisyaratkan bahwa terhadap beban-beban yang berkaitan dengan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan tidak boleh dikurangkan terhadap penghasilan. Nah, berdasarkan ketentuan dalam aturan ini, semua pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak diakui sebagai beban fiskal, sehingga tidak bisa dikurangkan dengan perhitungan dan pengenaan pajak. Dalam praktiknya, hal ini menimbulkan adanya koreksi fiskal positif yang menyebabkan dasar pengenaan pajak dan pajak terutang menjadi lebih besar dan mendorong terjadinya pengeluaran kas yang lebih besar pula untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan ini. Melalui kebijakan perpajakan yang memasukkan seluruh penghasilan karyawan ke dalam slip gajinya dan dibayarkan dalam bentuk uang, menjadikannya seluruh pemberian kepada karyawan diakui oleh pajak sebagai penghasilan bagi penerimanya dan sebagai beban bagi yang memberikan. Dengan kebijakan ini, wajib pajak dapat memaksimalkan beban-beban yang terjadi berkaitan dengan karyawannya yang menjadi beban fiskal atau deductible expense. Jika perusahaan membebankan PPh pasal 21 pada penghasilan karyawannya, maka kebijakan ini sangat tepat karena tidak menimbulkan beban baru bagi perusahaan untuk membayar pajak penghasilan karyawannya. Akan tetapi, pada sisi yang lain, hal ini akan membebani karyawan pajak penghasilan yang lebih tinggi dibanding jika mereka menerima sebagai penghasilannya dalam bentuk natura atau kenikmatan. Jika perusahaan menanggung semua pajak karyawannya, perbandingan antara peningkatan beban pajak karyawannya yang harus ditanggung dengan penghematan pajak badan yang diperoleh harus memberikan manfaat yang maksimal. Penghematan pajak yang diperoleh harus lebih besar dan dari peningkatan beban pajak yang harus ditanggung pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Lapisan tertinggi untuk tarif pajak wajib pajak pribadi adalah 30%, sedangkan untuk PPh badan mulai tahun 2010 ditetapkan tarif tunggal sebesar 25%. Jika penghasilan kena pajak karyawan masih di bawah 250 juta per tahun atau 20.900 per bulan atau 15%, kebijakan ini akan memberi selisih penghematan pajak yang lebih besar dibandingkan tambahan beban pajak yang terjadi. Untuk menyamakan besarnya jumlah tunjangan pajak dengan PPh 21 yang terutang, banyak perusahaan menggunakan metode gross up. Metode ini memasukkan dalam daftar penghasilan pada slip gaji tunjangan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan kepada karyawan termasuk tunjangan PPh 21. Kemudian, menghitung besarnya tunjangan pajak yang harus diberikan yang sama dengan jumlah PPh 21 terutang dalam perhitungannya. Metode ini tampak agak rumit, tetapi memberikan manfaat penghematan pajak yang sangat berarti bagi perusahaan. Selanjutnya, tax review. Tax review dilakukan untuk menelaah dan menilai bagaimana kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Hasil dari tax review ini dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana tingkat ketaatan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Agar mampu memberikan gambaran yang komprehensif, tax review dilakukan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh perusahaan berdasarkan laporan keuangan dan SPT masa atau tahunan. Seorang tax reviewer melakukan analisis untuk menentukan ketaatan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk memberikan hasil yang maksimal, tax review seharusnya dilakukan setiap laporan kewajiban perpajakan tersebut timbul. Tidak hanya setiap akhir tahun, beberapa manfaat yang diperoleh wajib pajak dari pelaksanaan tax review diantaranya adalah yang pertama, menghindari sanksi perpajakan. Yang kedua, menghindari adanya pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan karena baru ditemukan pada dasar pemeriksaan. Yang ketiga, menghindari kadaluarsa masa pengkreditan pajak masukan. Yang keempat, menghindari adanya pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan karena pajak masukan tersebut tidak dapat dikonfirmasikan oleh pemeriksa. Yang kelima, menghindari kadaluarsa pengujian keberatan pajak, yakni 3 bulan setelah penerbitan SKP. Yang keenam, mengusahakan persetujuan pengurangan angsuran PPh pasal 25 bila berdasarkan hasil review syarat-syarat pengurangan angsuran PPh pasal 25 sudah bisa dipenuhi.
Yang ketujuh, mengusahakan surat keterangan bebas pajak bila berdasarkan hasil review syarat-syarat pemberian SKB sudah terpenuhi. Selanjutnya, hak dan kewajiban wajib pajak. Yang pertama itu hak-hak wajib pajak, yaitu ada dua. Yang pertama, wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 3 untuk paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Pasal 3 ayat 4. Yang kedua, wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membentuk suatu surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak dalam melakukan tindakan pemeriksaan. Itu ada pada Pasal 8 ayat 1. Selanjutnya, kewajiban wajib pajak. Yang pertama yaitu setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. Itu ada pada Pasal 2 ayat 1. Yang kedua yaitu setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya. Wajib melaporkan usahanya pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Itu ada pada Pasal 2 ayat 2. Selanjutnya yaitu setiap wajib pajak mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar dan dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Itu ada Pasal 3 ayat 1. Selanjutnya, wajib pajak mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dengan menandatangani yaitu pada Pasal 4 ayat 1. Yang terakhir itu wajib pajak wajib membayar dan menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya yaitu audit atas PPh Pasal 21. Pasal 21 itu yang berbunyi pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh atau yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh yang pertama, pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Yang kedua, bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Yang ketiga, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lainnya. Yang keempat, badan yang membayar honorium atau pembayaran lain sebagai imbalan. Yang kelima, penyelenggara kegiatan yang dilakukan atau yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Di atas PPh Pasal 26, atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang pertama, dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh wajib pajak yang wajib membayarkan atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia kecuali diatur dalam Pasal 4 ayat 2 yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dan premi asuransi yang diberikan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% dari perkiraan penghasilan itu. Yang kedua, atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagai mana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3C dipotong pajak sebesar 20% dari perkiraan penghasilan itu. Yang selanjutnya, penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali ke Indonesia. Yang ketentunya diatur lebih lanjut dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Yang terakhir, pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 2A dan ayat 4A bersifat final. Sebagaimana pemotong wajib pajak harus menyetor PPh 26 yang dipotong pajak paling lama tanggal 10 bulan berikutnya dari waktu pemotongan dan melaporkannya paling lama 20 hari setelahnya. Setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya, audit atas PPh Pasal 22. Menteri Keuangan dapat menetapkan yang pertama, bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya, dan wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Audit atas PPh Pasal 23 atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah
subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% dari jumlah bruto dan sebesar 2% dari jumlah bruto. Sebagai pemotong, wajib pajak harus menerbitkan bukti potong yang sesuai dengan objek pemotongnya dan menyerahkan kepada wajib pajak yang dipotong sebagai pihak yang dipungut PPh pasal 23. Wajib pajak harus mendapatkan bukti pungut yang akan digunakan sebagai bukti untuk mengkreditkan pajak terutang pada saat dibuat laporan pajak akhir tahun. PPh pasal 25, besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong sebagai mana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Dan pajak penghasilan dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dan dalam bagian tahun pajak. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT pajak penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak yang untuk bulan terakhir. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal tertentu sebagai berikut. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, SPT pajak penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT pajak penghasilan, wajib pajak membetulkan sendiri SPT pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan sebelum pembetulan, dan yang terakhir terjadinya perubahan keadaan usaha dalam atau kegiatan wajib pajak. Menteri Keuangan menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak bagi yang pertama wajib pajak baru, bank, BUMN, UMD, wajib pajak masuk bursa, dan wajib pajak lainnya. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% dari peredaran bruto. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayarkan pajak yang ketentuan dengan peraturan pemerintah. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 berlaku sampai tanggal 31 Desember 2010. Penyetoran PPh harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. SSP atau setoran tersebut harus disimpan dan memiliki nilai yang sama dengan angsuran PPh 25 yang telah dilakukan pada buku besarnya. Pengkreditan PPh 25 pada perhitungan pajak terutang akhir tahun harus didukung dengan SSP PPh 25 dan dengan jumlah yang sama. Selanjutnya, audit atas perhitungan akhir tahun. Yang pertama, pasal 28 bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak yang terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan berupa pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sebagaimana ini dimaksud pada pasal 21, pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya sebagaimana dimaksud pasal 22, pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan penghargaan dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, pajak yang dibayarkan atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana ini dimaksud pasal 24, pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri sebagaimana dimaksud pasal 25, pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 26. Selanjutnya itu pasal 29. Apabila pajak yang terutang untuk 1 tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1, kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan. PPN. Kewajiban wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP meliputi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP yang disarankan seperti yang diatur dalam pasal 3A dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN.